di Plaza Senayan, Arif Taufikur Rahman itu diberi baju baru, dibelikan baju baru oleh saya. Saya ingin tanya pada saudara saksi, apakah pernah ada pertemuan berempat? Saya Tidak pernah. saudara saksi Tidak pernah. saudara Munadi, Tidak saudara Arif Taufikur Rahman. Tidak pernah. Pernah juga kata Arif Taufikur Rahman ini di dalam pertemuan di Plaza Senayan itu, saudara saksi mengatakan pada saudara Arif Taufikur Rahman, oh ini Mas Anas, ini teman kuliah saya. Waktu itu saya tanyakan pada saudara Arif, mungkin tidak Pak Mahfud berbohong tentang saya di depan saya. Saya tanyakan seperti itu. Mengapa saya tanyakan seperti itu? Karena saudara saksi bukan teman kuliah saya. Nah, di pertemuan itu kata saudara Arif mengatakan, ini Mas Anas teman kuliah saya. Saya ingin tanya saudara saksi kuliah di mana? Yang jelas saya itu kan teknik elektro. Bisnis saya itu mechanical electrical. Saudara terdakwa itu adalah seorang politikus dari jurusan Sospol. Kok bisa berteman? Saudara kan keluaran dari Universitas Erlangga, saya dari Brawijaya. Dan saudara secara saksi umur, angkatan berapa? secara umur sudah jauh. Saya angkatan 82. Saya lulus tahun 85. Baik, tahun 85 saya masih kelas 3 Madrasah Sanawiyah. Mengapa saya tanyakan pada saudara saksi? Karena ini juga penting dikait-kaitkan dengan urusan adikarya. Meskipun ini sudah dibantah oleh tadi saksi Roni Wijaya, saya tetap ingin bertanya pada saudara saksi. Apakah pada bulan April tahun 2010 dari saudara saksi atau perusahaan saudara saksi pernah mengeluarkan uang 50 miliar dari hasil proyek Hambalang untuk dibawa ke Kongres Partai Demokrat di Bandung untuk mendukung pemenangan saya? Itu tidak benar. 50 miliar itu jumlah yang sangat banyak sekali. Saya kerja mulai dari tahun 92 sampai sekarang itu tidak pernah mendapatkan keuntungan 50 miliar yang mulia. Jadi itu tidak benar dan adalah sangat-sangat kejam. Itu adalah fitnahnya. Digambarkan dalam cerita itu kadang 50 miliar, kadang disebut 100 miliar. Saudara saksi membawa uang 50 miliar atau 100 miliar itu dalam mobil box di Senayan City. Kemudian atas permintaan Nazarudin kemudian dikirim ke Gedung Permai, diserahkan pada saudari Yulianis. Apakah saudara saksi pernah membawa uang 50 miliar di dalam mobil box ke Senayan City pada bulan itu? Jadi kalau atau bulan-bulan kapanpun? Kalau saya membawa uang 50 miliar, mungkin nama saya bukan Suroso lagi. Jadi itu tidak benar. Saya perusahaannya Nasar Permai itu aja saya tidak tahu. Kantornya pun tidak kenal, tidak tahu. Kepada Yulianis pun juga saya tidak kenal. Saya tidak tahu sampai sekarang ini, yang mulia. Jadi kalau misalkan saya dituduh membawa uang 50 miliar, pasti saya akan berubah nama, bukan Suroso lagi. Jadi Suroso kan katanya tadi orang jujur, sehingga
dengan uang 50 miliar itu mungkin saya bawa lari sehingga saya tidak jujur. Kira-kira begitulah Yang Mulia. Tidak benar. Saudara saksi, apakah saudara saksi pernah memberikan uang kepada saya Tidak pernah. dalam rangka marketing fee? Marketing fee. Wah, hebat banget. Saya marketing saya sebagai ketua umum Partai Demokrat. Yang jelas tidak pernah. Apakah saudara saksi pernah memberikan uang 10 juta untuk selamatan? Tidak pernah Yang Mulia. Yang jujur saudara saksi. Ya, saya kurang jujur, bagaimana saya menjawabnya? 20, Saya sudah sejujur-jujurnya saya menjawab ini Yang Mulia. 20 juta untuk biaya melahirkan istri saya. Tidak pernah. Itu jelas tidak pernah, dan itu adalah suatu fitnah dan bohong. Saudara saksi pernah memberikan uang 30 juta untuk acara syukuran? Tidak pernah. Apakah saudara saksi pernah meminta uang kepada saudara saksi Roni Wijaya Tidak pernah. dan mengatakan, oh ini uang untuk Anas, oh ini karena Anas minta uang untuk selamatan, untuk istrinya melahirkan, untuk syukuran, untuk apa? Tidak pernah, yang jelas. Ini sebelah saya ini kan ada Pak Roni, boleh dikonfrontir. Itu. Apakah saudara saksi ini mohon nanti juga dikonfirmasi dengan alat bukti. Apakah ada alat bukti yang mengatakan bahwa ada duit 200 juta diserahkan pada saya? Tapi ini penting sekali karena terkait dengan Kongres dan nama saya. Saya belum pernah minta uang kepada siapapun untuk kepentingan Kongres. Nah ini tadi ada keterangan bahwa saudara saksi Mahfud Suroso memberikan uang 200 juta untuk kepentingan saya di Kongres Bandung. Apakah betul saudara saksi? Tidak benar yang mulia. Itu sangat tidak benar. Kongres saja saya tidak tahu. Dan saya bukan orang Partai Demokrat. Ya kan? Waktunya kongres pun juga tidak tahu. Kongresnya di mana tidak tahu. Ya kan? Jadi saya pikir itu jelas itu adalah suatu ketidakbenaran untuk menyampaikan hal itu. Dan saya jawab sekali lagi, tidak pernah saya menyumbang atau memberikan uang sesen pun kepada saudara terdakwa yang mulia. Ini tadi pernah saya konfirmasi pada saudara Roni Wijaya. Kata saudara Roni Wijaya, waktu itu saudara saksi minta uang 200 juta untuk saya Kongres Bandung. Saya tanya pada saudara Roni Wijaya, apakah saudara Roni Wijaya tanya kepada saudara Mahfud, duitnya sudah nyampe atau belum? Saudara Roni mengatakan tidak pernah tanya. Apakah saudara Roni tahu duit itu diserahkan pada saya? Saudara Roni menjawab tidak pernah tahu. Apakah saudara Roni konfirmasi pada saya? Saudara Roni menyatakan tidak. Tapi kalimatnya di BAP begini, Mahfud meminta sangu untuk nengok Anas di Bandung. Lalu saya buat cek
dan ditandatangani dan uang diambil Mahfud 200 juta. Nah, saya tanya pada Pak Roni tadi, apakah Pak Roni tahu Pak Mahfud waktu itu ke Bandung? Pak Roni menjawab tidak tahu. Tapi ini poin saya adalah tentang uang 200 juta sangu untuk nengok Anas di Bandung 200 juta. Saudara saksi, pernahkah saudara saksi ke Bandung ketika kongres? Tidak pernah. Satu, tidak pernah, ya kan? Apalagi uang 200 juta saya minta kepada saudara Roni, ya kan? Saya sudah sampaikan tadi, saudara Roni itu jangankan kok uang saya minta, dosanya saya minta aja nggak boleh kok. Bukan itu poin saya. Poin saya bukan itu. Jadi rasanya tidak mungkin kalau dia akan menyerahkan uang sebesar 200 juta saya bawa untuk sangu nengok terdakwa di mana tepatnya itu rasanya itu pasti dia akan lompat-lompat kayak kuda disengat tawon gitu ya. Bukan itu maaf saudara saksi, kalau ada hubungan yang sedang agak dingin antara saudara saksi Mahfud dengan saudara saksi Roni, itu hubungan bilateral, ya kan? Tolong tidak poin saya adalah saya hanya ingin konfirmasi, apakah saudara saksi Mahfud pernah membawa uang ke Bandung untuk kepentingan membantu saya di dalam Kongres Partai Demokrat? Tidak pernah. Baik. Interupsi yang mulia, tadi yang disampaikan hubungan dingin bilateral, saya perlu garis bawahi, saya dengan Pak Roni itu biasa saja, tidak ada hubungan yang panas atau dingin, itu tidak ada. Tapi yang jelas saya sudah berpartner dia itu sudah dari tahun 92. Karakter dia itu memang seperti itu. Jangankan ke 200 juta, 1 juta aja diminta gitu loh. Dosanya aja diminta tidak boleh. Ya, Sekali karena lagi, Pak Roni nggak ada dosanya. Saudara saksi, ini ya terkait dengan uang itu, uang itu. Apakah itu saja pertanyaan saya? Apakah saudara saksi pernah membawa uang 200 juta ke Bandung untuk kepentingan bukan Kongres Partai Demokrat, untuk kepentingan pemenangan saya sebagai calon ketua umum Partai Demokrat? yang mulia, mungkin maaf aja, ini terdakwa ini karena sudah larut malam, tingkat kecerdasannya kurang mungkin ya. Saya sudah berkali-kali. Saudara jangan menilai, saudara jawab aja. Kalau Saya sudah bisa jawab, kalau tidak bilang tidak. Saya kalau sudah tidak tahu berkali-kali. bilang tidak tahu saja. Saya sudah berkali-kali tidak pernah saya membawa uang ke Bandung dan kepentingan Kongres. Baik, terima kasih. Kemudian juga saya ingatkan terdakwa jangan mengulang-ulang lagi. Sekali pertanyaan sudah dijawab, jadi tidak perlu dibahas itu. Bosan orang. Ya, baik yang mulia. Karena agak emosi sedikit yang mulia, karena ini terkait dengan uang-uang yang mulia. Mohon maaf yang mulia. Ya, jangan emosi. Kalau emosi tidak terdapat yang objektif. Ya, hanya sedikit yang mulia. Mungkin begini yang mulia. Kalau sedikit. Yang mulia mungkin saya akan memberikan soal sedikit kepada terdakwa. Gak usah. Marah. Saudara itu menjawab pertanyaan. Tidak jadi guru di sini. Lanjut, saudara terdakwa. Aduh. Masya Allah. Saya kira saya cukupkan yang mulia. Saya khawatir nanti emosi sedikit, emosinya bertambah gitu yang mulia. Ya, baik. Yang penting, ya. Pertanyaannya sudah selesai. Ya. Mungkin dari penasihat hukum kalau ada, silakan.
Itu proses kami ceritanya. Ini ke saksi Mahfud Suroso ya. Ya, ya jangan tuting-tuting begini. Rasanya kayak sudah mau berantem aja gitu. Kan tidak boleh dengan yang mulia kita berantem. Itu penasihat hukum nunjuk karena saksinya ada dua, jadi lebih pas yang mana. Ya terima kasih Jadi- saya Jadi ditunjuk-tunjuknya. tunjuknya tadi ke Pak Mahfud ya, ke Pak Iya. Mahfud. Ya, silakan Jelas pertanyaan. susah lagi. Ya, Iya. tunjuknya ditarik lagi, sekarang tanya. Siapa? Saudara Mahfud ya. Kami pengen tanya saudara. Apa sih pengalaman saudara dalam pekerjaan mekanik elektrik? Pengalaman? Ya, apa saja pengalamannya itu? Ya suka dukanya atau pengalaman pekerjaan? Prestasinya, pekerjaan apa saja, di mana gitu? Saya jujur Sudah saja majelis, tadi udah dijelaskan panjang lebar itu. Ratusan gedung tinggi tadi Ya, udah. sampai di India tadi. itu yang paling presisi yang sangat tinggi itu adalah saya mendapatkan pekerjaan dari Departemen ISRO. Departemen ISRO itu seperti di sini Departemen Riset dan Teknologi, ya kan? Sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan sampai ke luar negeri. Satelit, peluncur satelit. Ya, izin saya lanjutkan kedua ya. Ini untuk berdua nanti di majelis bahwa bisa saksi jelaskan proses penunjukan PT Butasari selaku subkon ME oleh Adikarya itu bagaimana? Jadi saya awali dulu untuk saksi saya bahwa penunjukan itu tidak ada penunjukan. Jadi komunikasi antara engineering saya terhadap engineering KSO di Adikarya. Setelah itu terjadilah dari sana pihak Adikarya KSO khususnya suruh menghitung engineering kami. Terus kemudian setelah suruh menghitung, dihitunglah, lapor kepada saudara Roni, laporlah saudara Ari, ya kan. Setelah itu saya perintahkan karena di sana memberikan suatu target dalam 2 minggu harus selesai dalam perhitungan, ya kan. Walaupun saya lihat di situ secara gambar dan secara BQ, gambar terutama itu tidak terlampau detail. Lain seperti kalau konsultan itu konsultan dari luar negeri, ya tingkat presisinya jelas dan detail. Tetapi kami sudah terbiasa bekerja mekanikal elektrika secara profesional. 2 minggu saya suruh lembur untuk pekerjaan, menghitung pekerjaan mekanikal elektrikal itu. Jadi data yang didapat dari engineering saya itu berupa BQ, gambar, dan RKS. RKS itu adalah spesifikasi. Jadi setelah terhitung, kemudian ketemu angka kalau nggak salah 370 ya Pak ya. Nah 370. Terus kemudian setelah itu KSO menyatakan bahwa itu kemahalan. Oke, sebentar saja. Ya. Ke saksi Roni ya. Apa yang dijelaskan saksi Mahfud tadi, apa seperti itu memang prosesnya? Ya kalau proses ngajuin penawaran begitu. Begitu ya. Oke. Pertanyaan kedua terkait masalah proses ini, ada tidak negosiasi harga antara Adikarya dengan Butasari terkait masalah harga ME ini? Ya pasti ada, tapi bukan Adikarya yang negosiasi. Siapa? KSO. KSO. Oke. Ya. KSO. Ada tidak negosiasinya? Ada, itu sampai 3 kali kita negosiasi. 3 kali? Tapi bukan saya yang negosiasi, ada langsung dengan Pak Roni ini. Apa benar saksi Roni? Ada negosiasi? Yang itu saya dengan anak buah, tapi kalau nego itu selalu dengan Pak Mahfud. Karena yang mutusin semuanya kan Pak Mahfud. Oke. Sampai akhirnya ketemu angka berapa? 295 itu tadi. Tadi oke. Ya. Sekarang langsung lompat ke pekerjaan. Tadi saudara menjelaskan inden, dan ada DP, ada inden. Pertanyaannya, untuk inden itu perlu tidak persetujuan dari KSO, owner, Kemenpora,
dan konsultan pengawas? Oh jelas, itu setiap saya mur atau satu fitting atau bentuk kabel atau genset, transformer, panel, yang kemudian kapasitor bank, fire arang dan lain-lain itu ya, semua itu adalah material approval. Material approval itu ada yang di-approve oleh satu konsultan perencana, yang dua di-approve oleh konsultan pengawas, yang ketiga di-approve oleh adikarya Wika, KSO, yang keempat oleh pihak owner. Bahwa itu secara teknis memenuhi syarat dan apakah itu menyimpang atau tidak dari spesifikasi. Tetapi selama ini saya bisa mempertanggungjawabkan bahwa proyek Hambalang itu satu pun tidak ada yang menyimpang dari spesifikasi. Karena bagi saya, kalau tidak ada approval dari 4 institusi itu tadi, seperti saya itu gambling. Contohnya saya misalkan mengajukan suatu genset yang sudah ada di dalam spesifikasi, kemudian tanpa ada approval saya mau beli, begitu saya datang ke lapangan ditolak, saya sudah terlanjur beli, ongkos transport dan lain-lain, dan itulah itu menjadikan suatu kerugian di saya. Tapi dalam hal itu selama saya mengerjakan proyek selalu mengikuti prosedur di dalam kontrak. Oke. Saksi Roni, apa penjelasan saksi Mahfud Suroso tadi sesuai? Ya memang begitu. Begitu ya? Oke. Pertanyaan selanjutnya, total yang saudara inden itu nilainya berapa sekarang? Lupa saya nggak ingat lah. Yang jelas secara progres faktual saya itu adalah 62%. 62%. Ini progres inden barang atau progres termasuk inden dan pekerjaan instalasi dan termasuk material onset yang sudah ada di lapangan semuanya, yang sudah saya beli lah istilahnya. Oke. 62% itu kalau dirupiahkan berapa nilainya ini? Ya 62% dari 324 itu. Berapa? Ya dihitung sendirilah. Tadi kan tadi Saya sudah malam, otak saya sudah hang. bukan, tadi kan saudara ngeklaim rugi, makanya kita mau lihat kalkulasinya. Ruginya begini, tinggal kurangi saja. Angka 62% dikurangi 47%. Nah itulah kerugian saya, ya kan? Belum itu karena fluktuasi US dollar. Karena dalam kontrak saya ya, itu pada saat itu dolar 8.150. Karena faktor ada dua faktor, yaitu kenaikan BBM dengan fluktuasi US dollar. Perlu digarisbawahi karena kontrak saya itu adalah lump sum fixed price. Mau ada dolar naik, mau ada dolar turun, mau ada kenaikan BBM, yang di luar force mayor itu adalah menjadi tanggung jawab dan risiko saya. Sehingga main kontraktor sipil di dunia manapun pasti namanya mechanical electrical itu pasti disupport kepada orang yang memang spesialis di dalam bidang mechanical electrical. Cukup Majelis bahwa angka-angka itu nanti kami akan konfirmasi terkait masalah rugi atau untung. Dalam pemikiran kami kalau memang rugi masih diminta berarti orang ini diperas. Tapi kalau untung diminta fee ya logis. Jadi peras memeras itu di sini tidak ada. Kalau memeras itu kan namanya sudah bandit. Nah, jadi kalau saya sudah sampaikan bahwa risiko sebagai kontraktor itu kalau ada rugi ya jangan menangis, ya jangan bersedih, kalau untung ya jangan ketawa. Tetapi kasus yang Hambalang ini saya jelas sangat merugi sekali karena di stop dan karena fluktuasi US dollar. Sekarang saya masih punya hutang dagang itu 15 miliar, ya kan? 15 miliar itu dalam wujud itu adalah US dollar. Pada saat itu dolar 8.150, sekarang sudah hampir 12.000. Dan 15 miliar itu nanti akan difluktuasikan ke US dollar. Itu sudah sangat menderita kerugian, belum kerugian yang belum dibayar oleh adikarya. Dan belum ada kerugian lagi dalam perhitungan gambar saya itu adalah kontrak saya itu ada set plan itu adalah nilai yang paling tinggi yaitu 147 miliar. Dalam set plan itu tidak terlihat bahwa perhitungan di engineering saya itu ada
tanah yang berfluktuasi naik turun gitu, pada itu angka yang sangat besar sekali, sehingga aktual dalam pelaksanaan di sana itu naik turun terjal ini saya tidak mungkin akan memotong atau menggali gunung seperti itu sehingga efisien. Kan secara material ya, pipa yang sudah terpasang sangat banyak dan kabel tekanan tinggi dan tekanan rendah dan kabel data yang melingkar seluas 32 hektar itu dengan fluktuasi yang naik turun itu, tetapi perhitungan dari engineering saya itu adalah datar begitu. Kan secara panjang dan kuantitasnya itu hampir 4 kali lipat dari perhitungan yang sebenarnya. Baik. Kira-kira begitu, Yang Mulia. Terakhir, saudara saksi, ini saya tidak bermaksud merendahkan kapasitas saudara saksi sebagai apa yang saudara saksi sampaikan. Perusahaan saudara saksi bergerak di bidang mekanikal elektrik. Tapi dari tadi saya perhatikan saudara saksi memiliki hitung-hitungan yang sangat rumit. Ini kaitan dengan pandangan saya soal cost and benefit dalam bisnis saudara saksi. Dan saya melihat tadi saksi menjelaskan bahwa itu harus dihitung beberapa kali dan tidak bisa diproyeksi dalam satu hitungan waktu, termasuk satu hitungan harga, karena ada persoalan dolar yang mempengaruhi pekerjaan saudara, dan juga persoalan waktu karena terkait dengan target yang harus saudara selesaikan. Pertanyaan saya kepada saudara saksi, apakah dalam pekerjaan mechanical elektrik itu membutuhkan pengalaman yang bersifat khusus? Itu pertama. Kemudian kedua, apakah bisa dipastikan perjanjian atau pengadaan pekerjaan mechanical elektrik itu satu kali kontrak atau beberapa kali kontrak? Ini saya minta penjelasan dari saudara. Satu, untuk pekerjaan mechanical electrical itu dibutuhkan suatu presisi yang sangat tinggi, karena itu menyangkut suatu tekanan tinggi dan listrik itu tidak bisa dibohongi. Begitu sekali kita energize, dalam arti energize itu Yang Mulia kita hidupkan, ya itu tidak bisa dibohongi dalam waktu hitungan detik. Kalau misalkan itu menyimpang dari spesifikasi atau tidak presisinya satu pekerjaan, langsung terbakar dan meledak. Kalau meledak itu sudah risiko saya ganti material, belum inden lagi, belum upah pasang, belum upah bongkar, dan itulah akibat kerugian saya. Dan di dalam sejarah saya untuk pekerjaan mechanical electrical itu, ya kan, tidak ada namanya kontrak berulang-ulang, itu tidak ada. Tidak ada, itu namanya bukan kontrak, itu namanya mainan kontrak itu. Tidak ada satu kontrak itu lump sum fixed price, sehingga disitulah yang saya katakan tadi, saya mempunyai suatu kasta yang paling rendah karena Menkon itu tidak mau mengambil risiko, karena material mechanical electrical itu jumlahnya itu tidak 1-2 material saja, tapi ribuan material yang berbeda, dan 70% itu adalah faktor yang dikarenakan adalah US dollar, karena itu semua barang impor. Baik, terakhir, ketika profil pekerjaan saudara mechanical elektrik seperti itu, saya ingin bertanya, secara teknikal itu, secara spesial di dalam perusahaan saudara itu siapa sebenarnya yang paling memahami soal itu? Ya, saya dengan Pak Ron ini. Berapa tahun pekerjaan itu saudara lakukan? Saya pengalaman itu dari tahun 87 saya sudah, dan background saya kan sudah teknik elektro. Oke, cukup ya. Saudara, Nah, saya kira cukup. Ya. Jawabannya sudah. ya terima kasih Yang Mulia. 7 tadi. Ya, terima kasih Yang Mulia. Kepada penuntut umum ada barang bukti yang mau diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa. Ada majelis sedikit. Silakan. Silakan saksi, terdakwa, penasihat. Menunjukkan ini kemudian Ya, ini suatu event yang saya tidak pernah, ini adalah event-event yang saya tidak pernah makan seperti ini, itu tidak pernah saya.
Oh video. Kalau persepsinya foto seperti itu yang memang tidak pernah. Tapi acara pengajian sekaligus syukuran tanggal. Nah ini tante saya, ini istri saya. Oh enggak. Tapi ada Masuk istri rekayasa, nanti marah-marah nanti istri saya. Hah? dalam pertemuan ini apa mungkin saudara saksi bicara tentang kontrak tadi untuk mekanisme elektronik? Ini saudara betul. Iya betul. Oh iya. Yang boleh saya tanya, saudara saksi dalam pertemuan semacam ini apakah mungkin direpresentasi bicara tentang mekanikal elektrik? Minimal saya tanya dari orang-orang yang hadir ini tahu nggak tentang mekanikal elektrik? Ya tidak mungkin. Oh ini acara pengajian ngomong mechanical electrical. Ya, nggak mungkin lah. Mungkin untuk si Bukur tahu. Masih ke polisi. Saya persisnya tidak pernah sih. Saya terus terang dari awal itu jujur aja, saya itu anti nasar. Syukuran ada syukuran. Bagaimana yang mulia? Ya waktu pengajian itu yang mulia. Yang disetelkan itu. Ya. Karena waktu yang ditunjukkan di dalam BAP saya itu foto tapi saya pakai baju putih, koko putih. Itu pokok baju batik. Jadi berbeda. Yang ini video. Ya, video. Kalau di BAP nggak sama.